Ada beberapa perselingkuhan yang dilakukan dari mantan suami yang membuat saya nyaman dan akhirnya bertemu dengan satu laki-laki tapi dengan background dia beragama Katolik. Kalau kamu mau aku terima kembali sebagai anak, kalau kamu mau masuk lagi ke rumah ini, kamu harus masuk Katolik. Berbicara sama Romo, mengakui segala macam di depan Romo. Di rumah pun juga nggak ada doa atau apa, doa rosario atau apa, itu sama sekali. Bahkan di Katolik itu ada puasa 40 hari pantang. Itu juga dari kecil sampai terakhir sebelum mualaf tidak pernah saya jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Wakaf, kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik dan masih di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kali ini kita bersama dengan Mbak Clarissa. Mbak Clarissa yang alhamdulillah beliau ini berkenan untuk bisa memberikan ceritanya, perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya untuk dibagikan ke kita sebagai niat untuk syiar dan juga sebagai motivasi buat kita semua yang nonton atau yang mendengarkan kisah beliau nanti. Luar biasa, tadi saya sedikit berbincang di belakang dengan Ibu atau Mbak Clarissa ini. Tapi untuk lebih lengkapnya bagaimana kisahnya Mbak Clarissa ini seperti apa, kita sapa Mbak Clarissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Clarissa, untuk kisah perjalanan spiritualnya dia, boleh dong kita dengar cerita lengkapnya itu seperti apa? Nanti Mbak Clarissa boleh cerita, ya curhat juga boleh lah ya gitu kan, karena ini penting sekali untuk didengarkan oleh saudara-saudara kita yang nonton nih Mbak Clarissa. Silakan Mbak Clarissa. Selamat siang, kenalin saya Clarissa Ira Hartanti. Saya usia 33 tahun, ibu dari 3 anak. Saya mu'alaf asli mu'alaf 2022, tapi sebelum ini saya sebenarnya sudah ada mu'alaf juga sih, 2 kali mu'alaf. Jadi pertama itu usia 19 tahun, itu setelah lulus sekolah. Jadi saya mu'alaf pertama ikut suami karena tuntutan dari pihak mertua untuk saya mengikuti agama Muslim. Setelah itu dikaruniai 1 anak, dan setelah itu nggak berselang lama, ada beberapa kejadian yang membuat saya harus memutuskan untuk bercerai. Di-spill nggak apa-apa Mas? Ya, Oh. Jadi ya ada beberapa perselingkuhan yang dilakukan dari mantan suami, ada beberapa hal yang membuat saya harus cukup dan menyudahi pernikahan itu dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, terlalu singkat untuk sebuah pernikahan. Setelah itu saat menikah itu tidak direstuin oleh orang tua, tapi karena saya nekat lalu melakukan syahadat tanpa sepengetahuannya bapak, jadi ayah saya sendiri, dan tidak ada restu, tidak ada kehadiran dari beliau, saya tetap melangsungkan pernikahan. Nggak berselang lama, mungkin karena tidak adanya restu juga dari orang tua, lalu berantakan. Dan setelah itu saya sempat menyendiri, menyandang status janda selama 5 tahun dengan tetap beragama Muslim. Setelah itu perjalanan singkat, saya bertemu dengan satu sosok laki-laki
Yang ada pada awalnya semua baik, semua aman. Setelah mengenal, ternyata dia beragama Katolik. Jadi sama dengan agama saya yang terdahulu. Karena setelah perceraian pertama itu apa ya, amat sangat memukul saya, memukul rasa malu, memukul penyesalan. Dan setelah perceraian, ibu saya sendiri itu juga pergi tanpa kabar, tanpa komunikasi, tanpa pamit, jadi nggak tahu kemana. Jadi posisi itu nggak tahu harus cerita ke siapa, nggak tahu harus curhat ke siapa, harus minta saran ke siapa, karena teman-teman pun juga maaf dari kalangan orang-orang jalan, dan hidup masih berantakan. Setelah perceraian, ibu pergi dengan maaf meninggalkan banyak tanggungan, dan posisi saya juga di rumah dengan bapak tidak baik, dan saya mencari hiburan di luar, mencari pengamanan dari laki-laki di luar yang membuat saya nyaman, dan akhirnya bertemu dengan satu laki-laki tapi dengan background dia beragama Katolik. Saya sempat pergi kabur dari rumah 1 tahun karena merasa tidak ada tempat untuk pulang. Rumah ada, tapi tidak semua orang tua bisa menjadi tempat untuk pulang bagi anak-anaknya. Setelah itu saya bingung harus gimana, Mas, antara haknya Allah atau ini restu dari orang tua. Saya nggak tahu, karena saat itu tidak ada pengajaran agama sama sekali, tidak ada pengetahuan Islam sama sekali. Jadi saya hanya berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan logika dan posisi saat itu. Setelah itu saya memutuskan untuk ngomong sama bapak dan keluarga besar kalau ada seseorang yang ingin berniatan baik, tapi dengan backgroundnya dia seperti ini, dan syarat dari bapak posisi itu, kalau kamu mau direstuin orang tua, kalau kamu mau aku terima kembali sebagai anak, kalau kamu mau masuk lagi ke rumah ini, kamu harus masuk Katolik. Itu termasuk persyaratan yang berat untuk saya, walaupun posisi itu saya masih Islam KTP, tapi itu termasuk pilihan yang cukup sulit karena sisi lain saya juga lelah, di rumah saya nggak betah, butuh tempat untuk keluar. Sebagai orang tua, mungkin ayah saya tidak menjadi sosok yang bisa mengamankan atau membimbing saya sendiri, dan kakak-kakak perempuan saya juga sibuk dengan rumah tangga mereka masing-masing. Adik saya pun juga masih kecil posisi itu, jadi sempat berpikir ya sudah, saya ikut saran arahannya bapak, karena saat itu ya yang punya bapak. Ya untuk hukum ke Allahnya itu 50-50%. Jadi iya atau enggak saya sendiri ragu. Setelah itu memutuskan untuk pengakuan dosa lagi, kembali ke gereja dengan proses, dengan setengah hati, tapi ya sudah, ya sudah, mengambang, ya istilahnya ngambang, Mas. Terus pengakuan di gereja, diberi syarat untuk baca doa ini itu, lalu berbicara sama Romo, mengakui segala macam di depan Romo. Ya jujur posisi itu pengakuan di gereja itu kan seperti ada 2 ruangan, ya kan? Ada 2 ruangan yang seperti, jadi kita nggak tatap muka dengan Romo, tapi terhalang kayak gerai atau apakah itu. Kita mengaku semua itu, ya sebenarnya saya sendiri mengakui di situ hanya mulut aja, hanya untuk formalitas, karena ya sudah, jadi nggak ada. Saya menyesal sudah pindah agama dan memutuskan untuk ini, jujur itu nggak ada, hanya sebagai formalitas terus tahapan-tahapan aja, supaya ya udah buruan nikah lah, keluar dari rumah capek gitu kan. Terus udah habis itu pengakuan dosa udah selesai, ngurus KTP segala macam diurus, kembali lagi ke agama asal, terus melakukan pernikahan di katedral. Itu hanya dihadiri katedral karena mana?
Semarang. Semarang. Ya, itu hanya dihadiri, dan itu tidak dihadiri kedua orang tua, saudara pun nggak ada, karena posisi itu ada acara lain. Jadi saya hanya bersama calon suami dan beberapa saksi dari pihak gereja. Udah setelah itu melakukan pernikahan yang sederhana, berjalan apa adanya. Karena saya pikir ya udahlah, kalau memang jalan saya di sini ya udah anteng aja, nggak usah aneh-aneh. Setelah itu 2019 itu karena awal COVID dan di gereja itu dibatasi umatnya, tidak semua boleh ke gereja, dan itu harus ada dengan syarat-syarat tertentu, nomor antrian atau apa. Karena saya orangnya malas ribet, jadi ya udah nggak usah gereja, di rumah aja udah, yang penting mengimani. Karena di Katolik itu mungkin di Kristen Katolik mereka berkeyakinan yang penting mengimani saja. Ya sudah, mengimani saja. Jadi di rumah pun juga nggak ada doa atau apa, doa rosario atau apa, itu sama sekali. Bahkan di Katolik itu ada puasa 40 hari pantang. Itu juga dari kecil sampai terakhir sebelum mualaf tidak pernah saya jalani sama sekali. Ya ke gereja, latihan kur ikut, pelayanan ikut, sembayangan ikut. Tapi untuk hal-hal spiritual, kalau puasa itu membuat kita kan spiritual ya, itu ke batin, itu tidak pernah dijalanin. Ya udah, COVID, nggak pernah ke gereja. Terus akhirnya saya sakit, saya kena itu hampir 1 bulan, hampir 1 bulan terkena COVID itu karena di rumah dan tidak bisa kemana aja. Bukalah postingan, buka YouTube, buka sosial media, dan ketemu salah satu Syekh Ali Jaber, almarhum ya. Beliaulah, dari omongan beliaulah tergerak hati saya untuk berpikir lagi. Jadi ada satu kutipan ceramah beliau yang mengatakan, maaf untuk saudara Nasrani, mohon maaf sebelumnya. Jadi kenapa orang-orang China, orang-orang yang non-Muslim itu mereka kaya raya? Karena Allah itu adil. Segala perbuatan akan Allah balas semua tanpa membandingkan siapa dia. Walaupun dia, maaf, orang kafir, walaupun dia orang yang tidak beragama, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasulnya, itu akan Allah balas seketika di dunia. Jadi mereka, orang-orang yang non-Muslim itu, di ceramah itu berkata, mereka kaya raya karena dibalas di dunia, tapi mereka sedang dalam keadaan tertipu. Seketika mereka pulang ke akhirat nanti, mereka tidak menemukan satu kebaikan pun. Nah, dari situ saya berpikir, jadi selama ini saya zonk. Lalu apa yang saya lakukan terus kemana? Karena di Katolik pun juga meyakini ada surga dan neraka, meyakini hal-hal demikian. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang belum belum, kalau dibilang terkena hidayah, sebenarnya tidak, karena Allah itu adil, hidayah itu disebar. Tidak ada istilah dia belum terkena hidayah, itu sebenarnya enggak. Tapi hidayah itu Allah sebar setiap hari, bahkan setiap detik. Hanya kemampuan kita, sinyal kita kuat atau tidak untuk menerima, dan kemampuan kita ikhlas tidak untuk menerima. Nah, karena posisi itu saya ikhlas untuk menerima mungkin, jadi itu masuklah membuat saya berpikir, kok demikian. Saya cari tahu biografi Nabi, sahabat-sahabat Nabi, perjalanan anak cucu Nabi, saya beli buku, saya baca fikih-fikih wanita, bagaimana wanita dijaga dalam Islam, bagaimana martabat wanita ditinggikan dalam Islam, dan bagaimana seorang anak terhadap orang tua. Lalu saya membaca kisah Sayyidina Umar. Dia adalah mu'alaf pertama pada zaman khalifah, dan dialah yang membuat saya berani. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad malah. Bahkan justru Sayyidina Umar pun itu yang membuat saya berani untuk speak up. Karena menurut saya, setelah saya baca-baca itu, beliau adalah mu'alaf pertama, dan beliau itu tidak takut untuk membuktikan bahwa pilihan dia ini benar. Dia totok rumah satu persatu sahabat Nabi, dia siarkan sendiri secara mandiri kalau dia sudah masuk ke Islam. Sebegitu beraninya. Kenapa saya nggak berani?
selagi saya memilih jalan yang lurus, ya Allah tolong saya ingin berjalan ke arah-Mu. Segala apapun rintangan, segala apapun resiko, tolong buang, tolong hilangkan. Setelah itu saya mantap untuk kembali. Setelah mencari tahu mungkin sekitar hampir 1 bulan, memantapkan diri benar atau tidak, saya memutuskan untuk berbicara dengan suami. Saya pikir ya mungkin akan pelik, ternyata alhamdulillah Allah membantu melancarkan dan tidak ada 10 menit suami saya memberi izin, tapi dengan beberapa syarat, yaitu tidak boleh ada orang yang tahu. Untuk sahabat Dari nih. pihak dari pihak keluarga, dari pihak RT setempat dan lingkungan tidak boleh ada yang tahu. Jadi bagaimana saya mengatur itu urusan saya, yang penting tidak boleh ada yang tahu, termasuk anak-anak. Ya posisi itu ya sudah saya terima saja, yang penting sudah ada izin. Saya terima, lalu saya mencari solusi untuk bagaimana harus syahadat. Karena posisi itu tidak ada teman, sama sekali nol untuk teman-teman yang paham secara agama, itu tidak ada. Ya sudah, setelah itu, setelah izin dari suami, saya sempat sakit seminggu. Setelah sakit, saya kuatkan untuk keluar rumah tanpa persiapan apapun. Naik motor aja udah nyetir, nggak tahu mau kemana, ya Allah tolong tuntun. Saya nggak ngerti siapa yang bisa syahadatin saya, sampai cari-cari orang, ngemis-ngemis, istilahnya ngemis di jalan buat minta tolong dong siapa yang bisa syahadatin saya. Karena memang nggak ada siapapun yang bisa nolong. Jalan terus naik motor sampai nggak tahu kemana, ya Allah tolong tuntun. Aku nggak tahu, sampai selawatan aja. Tolong turun tuntun sampai berhenti di salah satu masjid. Itu ternyata kok dengar suara kayak radio adzan, kok ada suara kayak gini. Ternyata itu hari Jumat, saya kan nggak tahu, lupa kan itu hari Jumat, nggak tahu, tiba-tiba jujur masuk aja, udah belok minta tolong sama marbutnya untuk panggilin ke ustadz atau pemimpin jemaahnya di situ, minta tolong untuk setelah azan, minta tolong di depan pintu masjid, Pak saya mau apa Mbak, mau apa, mau ngaji. Oh Pak sini bisa ini nggak, bisa buat untuk ngaji gak? Pak bukan, maaf itu mau, kan nggak tahu. Jadi nggak tahu mau ngomong apa, udah terbata, udah nggak bisa ngomong. Mbaknya mau syahadat, iya. Udah itu udah ngucur air mata, udah nggak bisa ngomong, mulut di sini tuh udah sakit, udah kayak orang mau mati, kekunci di depan pintu masjid itu. Akhirnya saya ditolong untuk ke belakang masjid, ada sebuah sekolah. Saya dibiarkan di situ dulu, diberi minum, ditanyai oleh beberapa guru di setempat. Kok bisa gini, kenapa kok suaminya nggak ikut? Ini banyak ini. Posisi saya juga masih berantakan. Udah nggak pakai hijab, nggak pakai apa-apa. Terus ditanya, dicecer pertanyaan banyak, kan stres kan posisi itu. Posisi tegang, nggak ngerti mau gimana, dan lingkungannya saya nggak tahu, nggak kenal. Ya udah, habis itu suruh nunggulah sampai setelah selesai Jumatan. Dipanggil ke ruang sekretariat masjid bagian belakang, dan itu alhamdulillahnya itu setelah Jumatan itu kan ada laki-laki itu mungkin sekitar 8 atau 10 Mas, itu mengelilingi saya semua, dan itu nggak ada yang kenal. Jadi udah saya nggak berani ngelihat itu muka beneran atau enggak, atau siapa, nggak ngerti. Udah cuma lihat kakinya aja gitu, mungkin sekitar 10. Cuma ngelihat, terus ngelihat pandangannya ke imam masjid besarnya itu aja, terus dibantu untuk syahadat. Udah tuh di videoin, selesai. Nah itu pulang ke rumah, saya nggak bilang dong sama suami kalau saya bisa syahadat, saya diem aja, masih ngangong-ngangong gitu kan. Nah terus ya ini mungkin dibilang terharu atau enggak, mungkin ya lucu juga, karena posisi itu habis Jumatan, dan di rumah itu saya mau sholat asar, ada adzan, saya udah siap-siap nih mau wudhu, mau sholat, tapi lupa nggak ada mukena. Saya nggak punya mukena. Ya nggak punya mukena. Ya terus mau pakai sarung nggak bisa, mau pakai selimut ya gimana, gamis juga nggak punya. Ya nggak bisa sholat, karena dari pihak suami nggak boleh sholat di masjid area sekitar, ya kan. Aduh, ya Allah maaf belum bisa sholat karena belum ada mukena kan gitu. Minta maafnya gitu ya. Iya, ya udah minta maafnya gitu aja, udah. Ya udah, setelah itu saya ada beberapa teman di luar kota. Saya berani cerita ke orang-orang yang jauh.
Dan seminggu itu mukena berdatangan, Quran berdatangan, Hmm. Mas Musyarif tuntunan sholat berdatangan Mm-mm. dari luar Jawa, dari Mojokerto, dari mana-mana itu datang semua ke rumah tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi ibaratnya gini, Allah, ini kamu udah niat demikian, ini aku kasih kado Mm-mm. dari teman-teman kamu nggak usah keluar uang, udah ini pakai. Jadi pas itu datang, saya baru bisa sholat karena kan nggak punya mukena sama sekali. Berapa lama itu? Hampir seminggu nggak bisa sholat. Berarti Ya udah kalau seminggu. azan baca Al-Fatihah aja udah. Jadi jadi nggak bisa sholat sama sekali. Nah udah habis itu dapat mukena macam-macam, ya udah saya mulai hafalan lagi, mulai coba lagi dengan tuntunan wudhu itu kan saya juga masih nyontek kan, aku taruh di tembok gitu. Udah akhirnya berjalan tapi itu dengan sembunyi-sembunyi. Hmm. Jadi seketika azan saya masuk ke gudang, saya sholat di gudang. Karena anak-anak tidak boleh tahu Hmm. kalau ibunya sholat. Jadi saya izin sama anak-anak saya mau bersih-bersih gudang. Saya sholat di gudang dengan gelap, dengan pengap. Mungkin tempat kotor tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada sajadah. Udah saya sholat. Itu hampir sebulan. Sampai pernah sewaktu-waktu saya lagi sholat maghrib, bapak datang. Jadi bapak saya ini ketika saya mualaf tidak ada yang tahu. Jadi datang ke rumah saya baru 2 rakaat, saya bubarin sholatnya. Hmm. Ya Allah maaf, bentar saya batal dulu karena bapak datang. Ngomong gitu tuh. Iya, jadi ya Allah maaf. Jadi karena pas itu bapak buka gerbang, aduh, kan bingung Oh, kan iya. karena masih mumet-mumetan kan posisi itu. Ya udah saya 2 rakaat, udah saya gulung lagi, udah nggak tahu, udah pokoknya saya umpetin semua buku-buku, bahkan teman-teman yang kasih itu saya umpetin aja semua sampai bapak pulang habis isya. Ya udah saya khodo, maaf tadi saya, Hmm. ya udah saya bilang aja ke Allah udah kayak temen, maaf. Ya udah maaf Allah, ini saya khodo kan gitu kan. Tapi untungnya nggak dijawab. Iya. Iya, iya bener. Ya habis itu udah, setelah itu mau berjalan terus, sembunyi-sembunyi terus, bahkan mau pakai hijab pun kayak maling, Mas. Hmm. Jadi kalau keluar rumah saya pakai hijab, tapi seketika mau ke rumah bapak, saya di jalan copot helm. Jadi Hmm. saya copot helm, saya pangku sambil nyetir, hijab saya lepas. Jadi saya pakai hijab yang segitiga kan, hijab saya lepas, udah rambut saya gerai, masuk ke rumah. Nanti pergi dari rumah bapak, saya cari tempat sepi, saya pasang lagi hijabnya. Saya Hmm. baru jalan. Jadi itu berjalan hampir 2 bulan. Ngomong. Jadi kalau mungkin orang-orang yang sekarang itu atas dulu baru ke bawah, kalau saya bawah dulu saya perbaiki baru ke atas. Jadi Hmm. saya pakai baju yang longgar, saya mulai pakai gamis, saya tinggalkan celana-celana jin itu, saya buang semua. Hmm. Tapi hijab saya belum. Mungkin beberapa perempuan hijabnya pakai, bawahnya yang seksi. Hmm. Kalau saya bukan. Saya pakai gamis dulu, hijab aja yang terakhir. Oh. Karena saya pikir gini, ya Allah, yaudah nggak apa-apa, saya hargain perjalanan ini. Hmm. Untuk memakai kain ini dengan banyak perjuangan, umpet-umpetan, nggak apa-apa. Nanti suatu saat saya bisa pakai, saya akan hargain kain yang ada di kepala. Nggak saya lepas, Hmm. nggak saya bongkar lepas, atau nggak apalah seperti yang mungkin beberapa wanita yang lakukan muslim. Hmm. Jadi saya enjoy aja, saya ngalir, nikmatin aja. Ini proses, di dalam proses pasti ada pembelajaran juga buat saya pribadi. Ya udah setelah itu mau masuk ke puasa, saya kayak gini, aku mau puasa, aku mau taraweh, tapi aku nggak mau umpet-umpetan lagi dong Mas. Aku harus ngomong nih sama Bapak, aku harus jujur. Hmm. Biar aku enak ibadahnya, mau sholat juga nggak kayak orang Kok. mau Hmm. maling, Hmm. mau pakai hijab juga bebas. Jadi setelah mualaf itu alhamdulillah tergerak untuk puasa Senin Kamis. Hmm. Padahal sebelumnya saya nggak pernah puasa. Senin Kamis terus, lalu sedekah subuh itu mungkin untuk saudara-saudara muslim lainnya ini bisa digarisbawahi, untuk sedekah subuh itu luar biasa. Hmm. Sedekah subuh itu setiap 1 peser uang yang kamu masukkan ke kotak atau ke apa, itu ada doa yang kamu panjatkan, insya Allah Allah jabah lebih cepat. Masya Allah. Daripada, mungkin semua sedekah itu baik, tapi lebih utama itu sedekah subuh. Jadi setiap subuh saya sedekahi, ya Allah saya ingin pakai hijab bebas kemanapun saya berada. Terus 1 kali, 2 kali, dengan doa yang sama. Jadi memang betul ada istilah, doa itu seperti mengayun sepeda. Hmm. Pelan, tapi kamu akan sampai. Hmm. Yakin aja. Ya udah, saya terus, ya Allah saya cuma mau pakai hijab, bebas, tanpa takut, tolong. Ya Allah saya mau jujur sama Bapak, tolong mudahkan. Hmm.
dengan kata-kata yang tidak usah panjang lebar, tapi Bapak paham. Setelah itu sudah, saya bilang gini pagi ini, kalau Bapak mungkin naik ke rumah, saya akan ngomong. Pagi jam 6 saya bilang nyeplos, jam 2 siang Bapak naik ke rumah. Itu, ya Allah, kok bener? Kok iya? Mungkin tadi pas aku lagi ngomong ada malaikat lewat, nggak tahu disampaikan atau gimana. Lah kok gini? Udah kan, Bapak datang, lapar, saya buatin makanan, saya buatin minum, habis makan kok ngantuk ya. Tiba-tiba Bapak bobo, aku ambilin bantal. Itu aku di dalam, Mas. Udah kayak orang mau kecekik. Zikir Nabi Yunus aja terus. Ya Allah tolong. Ini udah keringet dingin semua, udah kayak mau sakratul maut, enggak tahu ngomong tuh udah nggak bisa. Mau ngomong Bapak makan, mau ngomong Bapak tidur, mau ngomong ini. Deh di pinggir pintu udah kayak anak minta permen gitu, ya Allah, gimana nggak ngomong. Udah akhirnya udah ngomong. Kung, kan panggil Kakung kan, Kung, aku mau ngomong. Langsung aja ngerocos saya kan, maksudnya, maaf, saya nggak kasih Bapak kesempatan untuk ngomong, saya yang ngomong terus. Kung, ini saya gini, ini saya sudah memilih demikian tanpa embel-embel siapapun, tanpa ajakan siapapun, ini pilihan saya sendiri, saya buktikan saya sebagai anak tidak mengurangi bakti sama orang tua, dan ini. Dan Yoyo mengasih maaf suami saya. Dan tahu jawaban Bapak seperti apa? Yang saya takutkan selama ini, hanya bilang, ya sudah. Gitu. Saya cuman, hah? Udah. Padahal udah keringet dingin ya? Iya. Ya sudah, hakmu. Itu pilihanmu. Udah, jadi gini Mas, itu pelajaran juga di situ. Jadi mungkin yang kita takutkan belum tentu terjadi. Dan wajar, sisi manusia kita takut. Betul, itu wajar. Cuman ya itu lagi kembali, kalau memang jalan kamu niat kamu lurus karena Allah, wajar aja udah. Iya. Mau itu siapapun, nanti Allah akan yang urus. Ya Allah, kalau misalnya nih setelah saya ngomong dan Bapak enggak ngakuin saya anak, Bapak membuang saya dari kakak istilahnya, nggak mau nemuin saya, nggak apa-apa. Yang penting saya sebagai anak, saya terus berbakti. Tidak membuat saya menghilangkan sopan santun. Dan saya buktikan kalau pilihan saya ini memang ya saya jalanin gitu kan. Terus ya udah, Bapak bilang nggak apa-apa. Setelah itu los. Saya masuk rumah pakai hijab panjang, saya masuk rumah pakai gamis, bodo amat, udah terserah gitu kan. Jadi mau rumah habis itu mau dipel, karena posisi rumah saya itu masuk pintu salib gede Mas. Wah. Jadi kayak orang nyorot gitu kan. Iya, rumah Bapak. Jadi membuka pintu salib gede. Lukisan itu segede gaban Mas. Banyak. Jadi Yesus gitu ya. Iya, sampai ada beberapa, pernah ada event itu saya pakai kerudung, saya ketemu suster karena dulu saya dulu di asrama. Kaget karena saya pakai hijab. Saya jawab, kok sekarang begini? Iya suster, saya mengikuti jejak suster. Kenapa? Suster kan pakai kerudung. Ya saya juga pakai kerudung, salahnya di mana? Ya suster hanya ketawa posisi, cuman kan ya udah jawabannya rasional aja, gitu kan. Suster pakai kerudung penutup kepala. Saya pun juga ikut suster. Saya pengikut Yesus, cinta mati loh sama Yesus karena Maria pun pakai hijab. Saya juga pakai hijab. Emang ada yang melarang kah orang Katolik pakai hijab? Kan tidak ada. Ya kan? Ya udah gitu aja. Jadi saya plesetin aja, enggak terlalu serius, cuman arahnya kan memang iya Mas. Iya kan? Iya, terus mungkin dalam hati susternya enggak gini konsepnya kan gitu. Nah, habis itu udah saya bebas pakai hijab, saya bebas sholat, saya enteng, nyaman, ya Allah, enak ya. Dan itu juga ada pengajaran gini, Ibu kan alhamdulillah Ibu kembali dulu 2019 dari 2012 pulang ke rumah tuh. Iya. Ternyata Ibu juga mualaf. Tapi posisinya Ibu mualaf di kakek saya di Jambi. Ya kan, karena di sana basicnya mungkin kan lebih agamis. Jadi Ibu kabur melarikan diri, tujuannya untuk itu, tapi tidak ada komunikasi ke anak, kan kita juga heran kan, bingung kan. Tiba-tiba pulang tuh udah hijab aja udah. Ya kaget dong, shock kan. Cuman posisi itu juga Bapak pun itu juga itu ada permasalahan yang gede. Karena Bapak tipikalnya yang kayak gini, pulang-pulang Ibu sekian tahun nggak kasih kabar, tiba-tiba pulang dengan kondisi yang muslim dan tertutup. Itu juga banyak penolakan. Di rumah itu panas. Jadi panas di rumah saya pribadi,
Ibu lagi sholat, bapaknya nyetel lagu rohani. Kalau ada TV, adzan juga dimatiin. Terus jadi hal-hal kayak gitu tuh, hal udah makanan sehari-hari di rumah. Ya udah setelah itu, pas saya posisi mau bilang sama bapak itu sebelumnya flashback kebentar, itu ibu yang maksudnya istilahnya gini, ibu posisi pulang kan ditolong anak-anak. Posisi sekarang ini anaknya juga mau ikut butuh bantuan nih, tapi tidak ada bantuan, tidak ada backup. Akhirnya ya udah kecewa iya, sama orang tua sendiri iya. Kan kemarin istilahnya gini, kan kemarin aku bantu loh, sekarang giliran aku, tolonglah bantu. Tapi ternyata nggak ada, karena tidak ada keberanian dari ibu untuk membantu menghadapi bapak. Ya udah aku gini, ya Allah kalau memang nggak ada manusia yang bantu, ya udah nggak butuh manusia. Allah aja udah cukup. Jadi pelajaran yang diambil, bahkan orang terdekat kamu pun, sedekat nadi pun, nggak ada yang bisa bantu kamu. Kalau toh mereka bantu itu izinnya Allah aja. Tapi ada momen tertentu memang nggak bisa mereka bantu kamu. Ya udah, setelah itu ya udah aku jalanin aja sendiri sampai ending sekarang 2025 aku masih beda agama sama suami. Dan anak-anak dibagi, 2 ikut aku, 1 ikut suami di agama Katolik. Dan sampai sekarang juga masih abu-abu mau kemana arahnya, mau di mana endingnya. Karena menurut ajaran Islam kita tahu sendiri, sudah bercerai secara agama. Tapi, dari pihak suami pun tidak mau tahu, karena memang dia tidak paham untuk pengajaran ke arah sana, diberi pengertian pun juga sedikit susah. Ya jadi yang saya jalani sekarang, ya udah, belum tahu ending seperti apa yang akan saya hadapi. Hanya saya sekarang, berjalan sesuai fitrahnya saja sebagai perempuan, sebagai ibu. Ya, untuk mengurus suami ya saya urus sebagaimana mampu. Untuk urusan dosa, untuk urusan fikih, untuk urusan aturan, belum belum apa ya, belum menemukan. Sebenarnya sudah tahu, tapi belum berani untuk meyakini. Masih takut ya? Masih takut. Ya jadi, ya mungkin tidak terlalu gamblang saya dalam bercerita. Ya. Tapi garis besarnya demikian. Iya 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 iya. Gitulah, Mas. Iya, tadi udah panjang lebar juga ya cerita ya. Iya, panjang lagi sebenarnya kalau mau diusut, Mas. Sampai subuh dong. Iya, sampai subuh bener. Iya. Saya udah nggak mau nangis karena apa? Karena ya memang udah mengeras. Jadi ibarat warna itu udah mekat. Jadi udah ya udah, haru-harunya sudah habis. Udah habis ya. Masa haru-harunya sudah habis, sekarang masa kuat-kuatnya aja. Iya iya iya. Gitu. Iya, sekarang tinggal yang Mbak Clarissa yakini aja. Apakah dengan cara yang Mbak Clarissa ya? Iya, Cara yang Mbak Clarissa pilih ini diyakini ada pertolongan Allah, ya jalani. Kalau misalkan cara yang Mbak Clarissa pilih sekarang ini itu tidak diyakini, ya segera cari cara lain gitu kan. Oke. Kan tergantung dengan keyakinan Mbak Clarissa aja gitu kan. Karena kan memang Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya, Betul. ya kan. Jadi nanti buat teman-teman nih netizen jangan komentar dulu untuk menghakimi Mbak Iya, Clarissa ya. Karena kita nggak tahu posisinya. apa namanya, kejadian sebenarnya itu seperti apa, ketakutannya seperti apa, kita nggak tahu gitu. Tapi memang secara hukum ya tidak boleh gitu kan. Iya. Tapi kan kita jangan terlalu menghakimi sekali gitu lah ya. Walaupun memang kita tahu hukumnya seperti apa. Tapi kalau saran kita ya, ya kalau misalkan memang Mbak Clarissa meyakini caranya seperti ini, ya pasti Allah nanti suatu saat akan memberikan solusi gitu kan. Amin, insyaallah. Ya kan. Tapi kalau misalnya Mbak Clarissa nggak yakin dengan cara seperti ini bisa turunnya solusi atau pertolongan Allah, ya segera cari cara yang lain gitu kan. Karena kan kita semua pengennya Mbak Clarissa, suami, sama anak-anak itu semuanya Dalam masuk satu masjid iman. ya. Iya, Ya kan, betul. masuk masjid, terus puasa bareng gitu kan, sahur bareng gitu kan. Ya kita doakan aja lah ya Mbak Clarissa seperti seperti ini gitu. Saya jangan terlalu menghakimi. Nah buat Mbak Clarissa nih, apa yang mau disampaikan ke suami, terus ke anak yang belum muslim ya Mhm. sekarang nih? Ini sebelum ke suami, ke teman-teman dulu ya, Hmm. teman-teman aku khususnya yang belum berhijab. Mhm. Saya ya dulu mau berhijab aja ngumpet-ngumpet.
kalian yang udah muslim, yang lebih free, lebih punya passion ke arah sana, tolonglah dipikir lagi, pakai pelan-pelan. Jadi kalian lebih bersyukur. Iya, harusnya gitu ya. Kalian lebih banyak dukungan dari keluarga. Bahkan saya sendiri pingin untuk bersyar'i pun belum berani. Kalian yang lebih punya luang itu gunakan aja. Kalian yang udah bisa ngaji, yang udah bisa baca Arab itu indah banget. Itu jangan jangan dihilangkan. Coba terus, karena saya sendiri susahnya minta ampun, Mas. Udah usia segini kan. Susahnya minta ampun. Jadi apa yang kalian punya sekarang, entah waktu untuk sholat, entah waktu untuk berhijab, entah waktu untuk mengaji, manfaatin. Karena nggak semua muslimah punya kesempatan yang sama. Punya kebebasan dalam memilih. Punya kebebasan untuk bersikap. Gitu aja. Terus kalau untuk suami, nggak banyak sih, Mas, sebenarnya. Apa ya? Nggak ada kata sih. Yakin? Untuk suami saya sendiri, Cinta nggak Mas suami? anak dulu aja deh ya. Oke. Untuk anak saya laki yang nomor 2. Sebenarnya kalau pesan ya dia belum ngerti. Iya. Karena dia mengikuti orang tua. Iya. Cuman doanya mamah di sini, ya kamu semoga nanti dapat jalan yang lurus. Kalau bisa ya maksa sih. Ikut mama aja gitu. Nggak usah berbelit-belit, Mas. Maksa sih. Ikut mama aja, Nak. Insya Allah nanti mama didik, karena selama ini dia di Katolik pun juga dia nggak pernah ke gereja. Nggak pernah diajak dan nggak pernah diajarkan, kan kasihan saya yang lahirin, Mas. Saya yang berkorban nyawa, masa anak saya digituin, kan saya nggak terima. Nah gitu kan. Jadi suaminya nggak diajak juga? Iya, anak dulu aja deh. Ikut mama. Nanti insya Allah mama didik, mama arahin yang benar jadi laki-laki. Karena besok kalau mama meninggal, mama maunya ngadainin itu salah satu dari kalian, entah kakak atau kamu. Mama nggak mau disentuh laki-laki lain selain anak-anak mama cowok yang 2. Jadi kalau bisa ya jadi sama muslim. mama. Ya. Gitu udah. Kalau untuk suami ya mm, mm, ya udah, aku doain aja. Kamunya mau gimana? Mungkin aku minta lebih ikhlas. Apapun yang terjadi besok sama rumah tangga, baik buruknya pasti baik. Baik buruknya pasti baik. Ya kan? Ya udah, nggak ada maaf, nggak ada harapan. Maksudnya bukan ada harapan, nggak ada yang mau disampaikan yang lebih, ya udah. Tapi suami sering ke gereja kan? Enggak pernah. Puasa pun nggak pernah saya ajak puasa 1 hari pun nggak mau. Enggak, maksudnya sama sekali nggak pernah ke gereja? Enggak. Terus kalau Natal gimana? Iya, tahun kemarin aja nggak gereja. Nggak ke gereja? Nggak, karena ya setahun sekali itu pun. Karena kerja kali? Ya kerja, tapi kan setahun sekali, Mas. Kan kerjanya bisa diliburkan juga, bisa. Tanggal 25 Desember kan libur. Iya, jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa sebenarnya. Berarti ada harapan tuh, Mbak. Gini, kalau saya beranggapan berdebat dengan orang pintar itu lebih mudah daripada berdebat dengan orang bodoh. Oke. Karena dia hanya meyakini, hanya yakin. Tapi kalau orang pintar dia akan mencari tahu. Iya kan? Nah, jadi saya nggak berpikir sama saya bodoh, tidak. Cuman memang dia tidak ada niatan untuk mencari tahu. Berarti sedikit tidak pintar. Padahal yang namanya manusia itu kan terus berproses dan belajar. Dan tidak ada kata untuk ya udah saya gini aja, nggak ada. Kita terus naik terus aja. Berarti kan pengetahuan suami tentang agama Katolik itu kan nol kan? Karena mereka dia hanya ya udah, yang penting imani aja. Tapi kalau feeling saya mudah tuh untuk bisa diajak ke ke Islam tuh. Feeling saya ya gitu. Yang mudah-mudahan aja gitu kan. Oke. Insyaallah. Insyaallah. Oke, siap. Baik. Terima kasih Mbak Clarissa nih ya.
sudah mau menceritakan kisahnya. Hmm. Karena tadi dari keteguhan dan keyakinannya Mbak Clarissa itu saya dapat pelajaran tuh. Yang seharusnya terjadi malah tidak terjadi Iya, ketika betul. Mbak Clarissa ngomong ke ayah gitu kan. Tapi malah nggak terjadi. Dan itu menjadi pelajaran sih buat saya gitu kan. Yang harus yakin 100% gitu sama Allah. Tidak 99% tapi 100% gitu Pasrah, kan. udah. Bener. Baik Mbak Clarissa, terima kasih Iya, atas sama-sama. bincang-bincangnya. Baik sahabat wakaf, tadi itu adalah Mbak Clarissa yang sudah memberikan kisahnya buat kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan buat Mbak Clarissa dan anak-anaknya. Semoga yang sudah muslim ya, yang semoga diberikan keistiqomahan di dalam Amin. Islam. Buat anaknya Mbak Clarissa yang belum masuk Islam, semoga segera masuk Islam. Iya, Ya, insya paksaan. Allah minggu ini lah ya masuk Islam. Buat suaminya Mbak Clarissa, coba cari tahu Tuhan itu siapa, atau coba cari tahu kenapa harus Islam. Jangan cari tahu apa itu Islam dan bagaimana Islam, tapi cari tahu kenapa harus Islam. Kenapa nggak Katolik, kenapa nggak Kristen, kenapa nggak Hindu. Tapi coba cari jawaban kenapa harus Islam. Karena nanti di situ kita akan diberitahu kenapa kita harus memeluk Islam. Gitu. Baik, bagi sahabat wakaf yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa berikan komentar. Terserah mau kritik, mau saran, mau masukan, terserah, monggo. Ya kan, kita terima semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalan ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah.
Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.